Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Vinilia Masang dengan nomor NIM 2598028679. Mahasiswa PPG, guru tertentu tahap 1 Bat 1 Kementerian Agama tahun 2025. Program Studi Pendidikan Fisika di LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di Madrasah Aliyah Negeri Ende dengan materi alat ukur. Demikian perkenalan dan sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasihan ya Ustazah. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Baik, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Oke, siapa yang bisa pimpin di sini? Baik, silahkan Rizal. Kok Rizal semua sih? Coba yang lain. Oke, silahkan Nona. Kan dari tadi sudah Rizal, sekarang coba dirimu. Oke, silahkan. Kita mulai pelajaran, marilah kita sama-sama membaca Al-Fatihah di dalam hati. Al-Fatihah dimulai. Baik, alhamdulillah hari ini kita mulai lagi dan kita punya kegiatan belajar mengajar. Tapi sebelumnya Ibu tanya dulu, bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah. Oke, baik. Bahagia hari ini? Bahagia. Oke, kalau hari ini kita bahagia, jadi hari ini kita lanjut lagi kita punya kegiatan belajar mengajar. Tapi sebelumnya Ibu absen dulu ya. Oke, Abdullah Torik, Aisyah, Amira, Aulia, Aska, Fadil, Fakih, Farizal, Given, Hafiz, Hanin, oke, Inasya, Irfan, Ismail, Jihan, Kaila, Lutfi, oke, Marwa, Muhammad Fajri, Muhammad Sabili, Muhammad Zulfikar, Mukhlis, Nashwa, Naifa, Naila, Nur Aziza, Nur Laili, Safa, Sahril. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu untuk kelas E1 hari ini hadir semua ya. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Untuk lebih memberi kita semangat lagi, alangkah lebih baiknya kita menciptakan, kita punya hati untuk rasa nasionalisme kita. Ibu minta satu orang. Oke, Jihan maju kita pimpin dulu dalam satu buah lagu kebangsaan ya. Oke. Silakan semuanya berdiri dulu. Jangan hanya duduk saja, silakan berdiri. Rizal, sehat hari ini dirimu Rizal? Oke, silakan. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira. Di seluruh pantai Indonesia kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau serentak, rakyatku membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Masih bahagia? Oke, jadi hari ini kita lanjut lagi dan kita punya kegiatan belajar mengajar fisika. Tapi sebelumnya Ibu tanya dulu, minggu lalu ada yang masih ingat materi apa kita minggu lalu? Oke, besaran satu. Apa hanya Rizal saja? Silahkan. Oke, yang kalian tahu mengenai besaran satuan, kalau yang tidak tahu tidak perlu kau ingat, karena yang kita ingat belum tentu kita jadi, toh? Oke, silakan. Besaran dibagi menjadi dua, besaran pokok dan besaran guru. Oke, ada lagi? Ada lagi? Besaran pokok itu apa-apa saja, anak? Oke, Rizal. Rizal nih baik sekali. Coba silakan Rizal. Ada yang kau tahu Rizal? Panjang. Ada lagi yang tahu? Oke, silakan. Meter, panjang satuannya
Meter. Berikut apa lagi? Waktu. Baik, waktu. Masa. Apa lagi? Intensitas cahaya. Besaran pokok itu hanya ada? Selain dari 7, berarti kategori ke dalam besaran turunan. Baik, jadi hari ini kita lanjut lagi nih, kita punya materi. Materinya itu adalah, tapi sebelumnya saya tunjukkan dulu dia punya gambar. Baru kalian tahu kita materi hari ini apa ya. Bisa lihat dia di depan? Jangan lihat dia punya gambar manusianya, gambar yang lain. Ada yang bisa kasih tahu gambar apa di depan situ? Oke, jam. Timbangan. Termometer. Apa lagi? Mister. Apa lagi? Tunggu. Kubu di sini belum ada suara. Coba dulu. Apa? Silakan. Jangka. Apa lagi? Oke, termometer. Ada yang tahu tidak fungsinya apa ini? Oke, kalau bilang mengukur berarti semuanya bisa ukur ya. Tapi sekarang pertanyaannya, mereka itu ukur apa? Ada yang tahu? Silakan. Oke, ukur waktu. Ada lagi? Oke, ukur suhu tubuh. Apakah hanya suhu tubuh? Tidak, pasti ada yang lain lagi tuh. Suhu ruangan. Baik, apa lagi? Timbangan. Untuk mengukur berat. Berikutnya ada lagi di sana? Penggaris untuk mengukur panjang. Baik. Kalau saya rasa semua ini pasti sudah bisa lihat bahwa oh ini kita sudah bisa pernah lihat setiap harinya. Ada timbangan berat badan, Celsius, alat ukur termometer, kemudian neraca atau yang biasa disebut dengan timbangan, dan itu di ujung sana jam atau waktu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Oke, ada yang sudah pernah lihat ini? Belum. Yang kalian pernah lihat? Pernah lihat Ibu? Kalau ini? Sudah pernah lihat tapi belum pernah gunakan. Oke. Ada lagi? Yang pertama ini dulu. Belum pernah lihat? Sudah, hanya belum pernah, tapi tidak tahu ini apanya, namanya apa dok? Kemudian ini? Pernah juga. Belum pernah. Kubu di sini dulu. Ya Allah, subhanallah, diam saja nih. Coba. Belum pernah. Oke. Kalau yang di sini sudah lihat semua dok? Kalau ini pasti belum pernah. Sebenarnya ini apa sih? Oke, alat ukur. Tapi alat ukur yang kita maksud sini kita tidak tahu tuh alat ukur apa. Jadi materi kita hari ini mengenai alat ukur. Oke, alat ukur di sini tujuannya apa saja kita lihat sama-sama. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 4. Yang pertama, mengelompokkan alat ukur berdasarkan besaran yang dimiliki. Kemudian yang kedua, membedakan alat ukur berdasarkan besaran yang sama. Yang ketiga, mengetahui bagian-bagian dari alat ukur yang ditentukan. Dan yang keempat, mampu membaca skala pada beberapa alat ukur. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk menambahkan semangatnya kita ice breaking dulu ya. Oke, siapa yang bisa pimpin ice breaking hari ini? Oke, silakan. Ice breaking kayak minggu lalu saja ya. Oke, silakan. Teman-teman, agar kita lebih semangat pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdiri dan melakukan ice breaking. Oke. Ice breaking kita kali ini adalah tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta. Oke, terserahlah, yang penting apa. Sudah semangat semua? Atau tak? Sekali lagi dulu Irfan. Sekali lagi karena belum semangat. Oke. Cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian sendiri dulu. Oke, silakan duduk. Terima kasih untuk S1, kalian luar biasa. Silakan kalian bentuk kelompok sesuai dengan yang kelompok yang sudah pernah kita bagi untuk sebelumnya. Ibu kasih waktu hanya 5 menit tanpa bersuara. Sudah dibagi kelompok semua dan Ibu sudah bagi yang level awal tadi tuh untuk mengerjakan LKPD. Tapi sebelumnya Ibu minta kelompok ini karena nanti sebentar Ibu kiri kanan tidak bisa. Nanti kalian bisa pindah ke kelompok sebelah di meja sebelah. Oke, go. Sambil mereka berpindah tempat, kalian sudah mengerjakan semua? Woi, anak sebelah sana sudah kerja, masa di sini lama? Sudah dapat semua ini? 1, 2, 3, semakin cepat semakin bagus supaya saya kasih LKPD-nya. Cepat ganteng. Di sini dirimu. Oke, sudah. Sudah dirimu. Oke, mana diriku lihat. Oke, silakan mengerjakan LKPD-nya.
Dirimu langsung kerjakan di LKPD tersebut ya. Baik. Oke, thank you. Apa nih buku? Oke, sudah? Baik. Silakan kerjakan LKPD di situs. Terserah sumbernya kalian cari di mana, di buku boleh. Saya izinkan untuk pegang HP hari ini. Silakan. Jangan lama ya kerjanya, jangan seperti Dilan yang menunggu Milea. Tadi sudah Ibu bagikan LKPD, apakah semuanya sudah mengerjakan? Oke, alhamdulillah kalau sudah mengerjakan. Semua yang berhubungan dengan HP dan lain sebagainya disimpan dulu karena habis ini kita mau presentasi perwakilan per kelompok ya. Tapi untuk lebih semangat lagi, oke kita ice breaking dulu boleh? Oh, masih semangat ya? Masih, baik. Siapa yang mau maju duluan untuk pimpin ice breaking? Ada yang mau? Ada yang bisa? Ada yang bisa cepat nak? Oke, silakan. Namanya siapa tadi? Ibu lupa namanya. Oh, Nur Aziza. Baik, silakan. Semuanya berdiri dulu. Oke. Perhatikan Nur Aziza untuk hari ini. Kau cantik sekali. Oke. Yang membelakangi Nuriza, mukanya ke depan dulu. Baik. Oke. Tepuk 1. Tepuk 2. Yes! Tepuk 3. Ulang lagi ya, belum semangat soalnya Rizal hanya begini saja. Ulang lagi, 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Yes! Tepuk 3. Oke, tepuk tangan untuk E1, kalian luar biasa. Silakan duduk dulu. Oke, sudah bisa presentasi? Oke, jadi ini terdiri dari 5 nomor. Jadi nanti Ibu bagikan per kelompok itu menjawab. Satu kelompok ada yang menjawab 1 nomor, ada kelompok yang lain menjawab 2, 3 nomor. Terserah Ibu pilih ya. Bisa dong? Oke, untuk nomor 1 silakan kelompok ini maju 2 orang untuk presentasi di depan. Silakan. Silakan. Oke, yang berhubungan dengan HP disimpan dulu ya, Nak. Perhatikan di depan dulu temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele, tolong lihat di sini lele. Oke, lanjut. Kami dari kelompok Ibnu Sina akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami yang sudah kami cari dan kami telusuri. Baik, nomor 1 pertanyaannya, apa yang kamu ketahui tentang alat ukur dan tulislah macam-macam alat ukur yang kalian ketahui. Jawabannya, alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu besaran fisika agar diperoleh nilai yang tepat. Macam-macam alat ukur adalah 1. Penggaris atau mistar, 2. Mikrometer skrup, 3. Jangka sorong, 4. Timbangan atau neraca, 5. Stopwatch, 6. Termometer, 7. Amperemeter, 8. Voltmeter. Baik teman-teman, ada yang ingin memberikan pertanyaan? Silakan. Baik, kami dari kelompok Al-Jazari akan memberikan pertanyaan. Apakah ada alat ukur khusus untuk mengukur hal-hal yang tidak berdimensi? Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok Al-Jazair. Al-Jazari. Persilakan kami untuk memberikan sedikit waktu untuk menjawab pertanyaan dari kelompok Al-Jazari. Oke. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Al-Jazari. Pertanyaannya adalah, apakah ada alat ukur khusus untuk mengukur hal-hal yang tidak... Yang lain perhatikan dulu. Jawaban dari kelompok kami, ada alat ukur khusus, tapi bentuknya berbeda dengan alat ukur panjang atau massa. Contohnya, sudut, yaitu radian atau derajat, diukur dengan busur derajat, klinometer, teodolit. 2. Indeks bias, diukur dengan refraktometer. 3. Konsentrasi atau derajat keasaman, atau pH, diukur dengan pH meter. 4. Kelembapan relatif udara atau persentase, diukur dengan hygrometer. 5. Koefisien gesek, diukur tidak ada alat langsung,
tetapi diperoleh dari hasil pengukuran gaya gesek dan gaya normal, lalu dihitung. Jadi, besaran tak berdimensi umumnya tidak dapat diukur langsung, melainkan dihitung dari hasil pengukuran beberapa besaran berdimensi. Baik kelompok Al-Jazari, apakah sudah menerima jawaban dari kelompok kami? Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata, mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah mencari yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan sekali lagi dulu untuk kelompoknya Ibnu Sina. Oh, berarti hari ini kita belajar mengenai apa? Alat ukur. Alat ukur yang kalian tahu itu berarti yang namanya alat ukur berarti dia dapat mengukur semuanya. Ya, mengukur benda apa saja. Tetapi di sini pasti kita akan ada perbedaannya. Baik, kita lihat sama-sama. Yang kalian lihat tadi ada penggaris, jangka seorang, mikrometer, neraca, sama termometer. Satu lagi ibu lupa, jam atau stopwatch. Oke, tadi penggaris, jangka seorang, mikrometer, skrup dan lain sebagainya. Kalian sudah pernah lihat tadi toh? Sudah lihat semua? Oke, ini dia. Ini penggaris. Saya rasa semuanya sudah pada tahu penggaris itu fungsinya untuk apa selain menggaris, dia juga punya gunaannya itu untuk mengukur. Oke, di sini masing-masing ada skalanya. Ya, ada skalanya. Skalanya di sini mulai dari ada milimeter dengan sentimeter. Dia sama-sama mengukur yang namanya panjang. Kemudian mikrometer, skrup. Jangka sorong dulu, jangka sorong. Ini dia. Oke, jangka sorong. Bagian-bagiannya sudah tahu semua toh? Mereka sama-sama mengukur, dia kategorinya ke dalam besaran panjang. Tapi apa sih yang membedakannya? Apa yang membedakannya? Oke, benda yang diukur. Tidak semua digunakan untuk mengukur itu menggunakan mistar. Ada beberapa alat atau ada beberapa benda yang tidak bisa diukur oleh si mistar. Tapi ada beberapa alat yang hanya bisa diukur oleh si jangka sorong. Ini bisa diukur ketebalan. Kemudian kedalaman. Ini yang tanya kedalaman. Kecuali kedalaman hati yang tidak bisa diukur. Oke, ini kedalaman botol, kedalaman apa semuanya bisa diukur. Ketebalan juga. Kemudian yang berikutnya ada mikrometer, skrup. Mikrometer, skrup pun demikian. Mereka sama-sama kategori ke dalam besaran panjang, tapi berbedanya itu adalah ini semakin banyaknya semakin kecil. Dia semakin kecil ini bisa ukur dia punya ketebalan, kemudian ukur lagi dia punya ini diameter dan lain sebagainya. Oke, contohnya itu seperti kelereng. Kemudian koin, itu semua bisa diukur. Cincin tadi dan lain sebagainya. Oke, tadi ada yang tanya, Ibu ingat, semakin kecil dia punya alat ukur, maka ketelitiannya juga semakin. Oke, pertanyaan Ibu, mistar, jangka sorong, mikrometer, skrup, alat ukur yang paling teliti antara ketiga tadi apa? Oke, ada yang masih ingat, dia punya ketelitiannya berapa? 0,001 mm. 0,01 mm. Maka semakin kecil dia punya ketelitiannya atau semakin kecil dia punya skala ketelitiannya, maka semakin bagus dia punya alat ukurnya. Yang berikutnya neraca. Tahu neraca? Apa neraca? Timbangan Ini dia. Ini namanya neraca dan lain sebagainya, banyak sekali. Neraca itu ada banyak sekali jenis timbangan. Ada timbangan seperti ini, timbangan duduk. Ada juga timbangan ketika kita punya mama jalan ke pasar untuk dacing tuh. Ada lagi yang timbang bayi, itu dia neraca sama lengan ya. Kemudian yang berikutnya ada Tahu termometer? Fungsinya untuk apa tadi? Oke, termometer ini. Termometer itu ada yang tahu ini kenapa berwarna ini? Karena sesuai suhu tubuh? No, tidak. Oke, kita lihat dulu. Masa. Baik, dalam termometer ini salah satu contoh ini saya ambil termometer ini. Dalam termometer itu ada beberapa jenis termometer. Di dalam isian termometer ini cairan ini ada yang tahu cairan warna apa? Warna merah kan gitu? Bukan berarti Ibu ketika dia panas dia warnanya biru Ibu. Ibu ketika dia warna merah itu dia suhunya dingin Ibu. Tidak. Warna merah ini merupakan zat yang diisi dalam termometer. Ada dua jenis. Yang pertama itu alkohol. Yang kedua itu tahu hidragiru? Air raksa tahu? Air raksa itu yang diisi di dalam sini.
Jadi di sini yang warna merah karena menggunakan alkohol ditambah dengan pewarna-warna merah. Kemudian yang warna mengkilap itu diisi dengan air raksa atau hidragiro. Baik, di dalam termometer itu ada 4 jenis termometer. Ada derajat Celcius, ada derajat Fahrenheit, ada derajat Reaumur, Fahrenheit dengan yang terakhir Kelvin. Oke, ada masing-masing itu di bagian bawah ada namanya titik beku dan titik didih. Titik beku ibu kasih nama TB, titik didih ibu kasih nama TD. Masing-masing ini pasti berbeda. Ini 0, 100, ini 0, 80. Yang berikutnya itu Fahrenheit, itu dia punya titik bekunya itu adalah 32 derajat Fahrenheit dan yang terakhir 212. Kemudian di sini 273, ini 37. Pertanyaannya Ibu, kenapa mereka berbeda? Benda yang diukur berbeda, apalagi? Suhu yang diukur berbeda. Rata-rata orang Asia itu menggunakan yang mana antara 4 ini? Celcius. Maka kita paling banyak Celcius. Kenapa? Kita hanya mengalami dua musim saja. Sementara ini yang paling rata-rata digunakan di bagian kawasan Eropa. Kemudian Kelvin. Kelvin, ada yang masih ingat? Oke, Kelvin ini merupakan satuan sistem internasional untuk satuan dari suhu. Makanya seluruh dunia menggunakan yang ini. Oke, bisa paham ini? Oke, yang terakhir, jam atau stopwatch. Bedanya di mana jam dengan stopwatch? Mereka sama-sama mengukur waktu, tapi bedanya di mana? Oke, digital dan manual. Apa lagi? Stopwatch. Tahu stopwatch? Stopwatch yang bagaimana? Oke, yang kayak gini-gini. Paling banyak itu digunakan pada saat orang berlari atau berenang, ya. Tapi kalau paling banyak yang kita gunakan yang seperti ini. Tapi untuk sistem internasional, satuan dari waktu apa? Sekon. Oke, sudah bisa paham semua? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Sudah paham semua? Oke, terima kasih untuk kalian. Tepuk tangan dulu untuk kalian hari ini. Ibu minta untuk setiap kelompok mengumpulkan dulu LKPD-nya yang sudah dikerjakan tadi. Oke, kelas ini luar biasa ya, kelas ini ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, masih semangat? Suka ice breaking tidak? Oke, baik. Kita ice breaking dulu mengenai tepuk fokus ya. Biar kali ini Ibu yang pimpin saja ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Oke, ulang lagi sekali lagi. Ibu lihat ini muklis ini nih kayak begini saja tuh. Coba ulang. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat. Oke. Mendengar. Mengingat. Fokus. Oke, tepuk tangan untuk hari ini. Baik. Jadi sebelumnya dulu kita refleksi dulu ya. Refleksi untuk hari ini kita belajarnya tentang apa? Ibu sudah bagikan? Ibu sudah bagikan ini semua tadi? Oke. Sekarang di kertas kalian itu ada kupu-kupu warna kuning. Mungkin ada kupu-kupu yang berwarna lain lagi. Oke, tugas Anda adalah silakan menuliskan apa saja yang kita pelajari hari ini. Yang kalian tahu silakan menuliskan. Apa saja yang kalian pelajari hari ini? Ganteng. Tulis dulu. Apa saja yang kalian pelajari hari ini? Kemudian yang kedua, apa saja yang kalian belum paham untuk materi hari ini? Sudah? Tulis dulu, apa saja yang kalian pelajari hari ini, apa saja yang kalian belum pahami, dan yang terakhir, sebaiknya minggu depan untuk pembelajaran berikutnya, kegiatan KBM kita itu yang bagaimana? Apakah perlu ditambah atau dikurangi? Silakan. Oke, silakan. Cepat, 1, 2, 3 ditempelkan di depan semua. Cepat. Lari, cepat, nah. Cepat. Kembali langsung. Tempelkan saja.
Cepat. Yang sudah silakan kembali. Cepat. Yang sudah silakan kembali. Kumpulkan saja. Cepat. Tulis saja apa saja yang ada di dalam otakmu. Oke, tidak ada yang pegang HP selama KBM ya. Jangan lagi pegang HP karena HP sudah tidak disuruh untuk pakai lagi. Simpan semua HP Anda. Cepat. Cepat. Oke. Ibu baca satu ya. Boleh Ibu baca satu? Oke, ini satu ini. Saya pilih yang ini ya. Kami mempelajari tentang alat ukur. Sepertinya saya sudah memahami. Wow. Terakhir lebih banyak ke ice breaking. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk penilaian semuanya. Alhamdulillah kalau sudah paham semua. Baik, yang terakhir, silahkan Ibu tanyakan kepada kalian alat ukur yang kalian ketahui apa saja yang kita pelajari hari ini. Penggaris, jangka sorong, dan terakhir jam atau stop. Wah, dan ternyata alat ukur yang kita gunakan itu semuanya itu bukan hanya sekedar itu dan masih banyak lagi. Kemudian yang berikutnya, walaupun semuanya itu dapat diukur fungsinya sama, tetapi pasti apa yang membedakan? Benda yang diukur. Baik, salah satu contohnya seperti ini. Oke, atau saya contoh tadi seperti jangka sorong dan mikrometer sekrup. Apa sih yang membedakan antara jangka sorong, mikrometer sama penggaris? Benda yang diukur. Kalau mikrometer sekrup itu paling sedikit atau dia punya ketelitiannya paling tinggi. Tadi ketelitiannya berapa? Baik, sekian untuk hari ini. Kalian luar biasa dan Ibu perlu sampaikan bahwa kita di dunia ini juga semua sudah diatur sesuai dengan takarannya. Seperti dalam surat wal asri, demi masa itu, maka kalau bicara mengenai demi masa berarti itu menuju ke waktu. Jadi kita gunakan waktu sebaik-baiknya. Jadi kalian itu masih perjalanan kalian masih panjang, masa depan itu masih panjang. Kalau ditakar menggunakan waktu berarti kalian itu luar biasa. Hari ini cukup sekian, minggu depan kita lanjutkan. Silakan kalian kerjakan di buku IPA, buku fisika IPA itu halamannya 37. Ya, nanti sebentar baru Ibu sampaikan, nanti kalian lihat. Minggu depan kita baru lanjut. Kalian luar biasa. Tepuk tangan untuk S1. Oke, sekian untuk hari ini. Kalian luar biasa. Ibu doakan satu kelas jadi anak soleh-solehah yang sukses ya. Baik, sebelum kita tutup pertemuan kita baca dulu doa kafaratul masjid. Majelis. Astagfirullah. Bismillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian untuk hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya Mbak. Salimun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran ya Ustaz. Terima kasih, kalian luar biasa. Ibu doakan satu kelas jadi anak soleh-solehah yang sukses ya. Amin. Silakan duduk kembali. Oke, jangan lupa nanti sebentar kalau Ibu keluar silakan kembali ke tempat duduk masing-masing lagi ya. Oke, terima kasih.